Assalamualaikum Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik serta 100% pertolongannya, hari ini di tempat suci, di hari besar Islam yakni Yaumul Jumat, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hadir, menjalankan aturan, menjalankan ajaran, menjalankan perintah Allah, yakni menjalankan sholat Jumat sebagai tiang di dalam agama Islam, sekaligus sebagai bentuk diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mau keluarga para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, mengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah dirahmati Allah, khatib berwasiat mengingatkan sekaligus mengajak khusus untuk diri kami pribadi umum para jamaah yang hadir. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah dengan menjalankan seluruh perintah yang perintahnya, dari mulai yang ringan sampai yang berat, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Stop, berhenti, segera tinggalkan semua larangan-larangan Allah, tentu sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang terkandung baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang dikaji oleh para ulama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut penjelasan sebagian ulama, ada satu ibadah yang mudah, ringan, tidak memerlukan materi ataupun modal, tetapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga padilah begitu banyak, yaitu jaga dan bukan adalah ibadah tafakkur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah tafakkur ini adalah ibadah yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah tercantum di dalam surat Buat, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Juga hadis yang bersumber daripada Abu Darda, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran-ajaran serta arahan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, merenunglah dengan semua makhluk Allah ciptaan-ciptaannya, tetapi kalian jangan bertafakkur, berpikir merenungkan dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tafakkur berarti berpikir, tafakkur artinya berarti merenungkan, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika mampu manusia menjalankan ibadah tafakkur, banyak ini adalah fasilitas yang daripada ibadah tafakkur ini, sehingga menurut sebagian para ulama termasuk yaitu Syekh Nawawi Al-Albani, ada beberapa aspek yang perlu kita renungkan, yang perlu kita jalankan
jemaah yang dirahmati Allah, fikratun fi ayatillah. Berpikirlah, bertafakur, renungkanlah semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan baik ayat yang tersurat ataupun ayat tersirat, terutama adalah ayat kauniyah. Semua yang masuk daripada akal kita ataupun di luar akal kita, di luar kemampuan batas akal kita, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang perlu kita renungkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang satupun. Mari kita renungkan, begitu maha gagahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit tanpa satu bantuan makhluk pun. Allah menciptakan 7 lapis bumi dengan hamparannya yang begitu luas, dengan gunung-gunung yang begitu indah, hamparan laut yang begitu luar biasa. Semua ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu kita renungkan. Allah menciptakan seorang manusia tanpa dilahirkan dari rahim. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Begitu kuasanya Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam tanpa dilahirkan dari rahim seorang ibu. Maha gagah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat-ayat Allah yang perlu kita renungkan. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa dari seorang bapa. Allah tiupkan ruh di dalam Siti, ruh daripada rahimnya Siti Maria. Itulah daripada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mampu bertafakur dengan ayat-ayat Allah, menurut Syekh Nawawi Al-Albani di dalam kitab Safinatun Najah akan timbul 2 hikmah. Yang pertama adalah tawajuh, yaitu menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menghadap selain daripada Allah. Yang kedua akan timbul daripada dirinya rasa yakin segala sesuatu adalah kehendak Allah, yakin segala sesuatu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aspek yang perlu kita jadikan tafakur di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, yaitu fikratun fi nikmatillah. Berpikirlah, renungkanlah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat Allah begitu besar sehingga wa in ta'udhu nikmat Allah la tusuhha. Akal mana, alat mana yang akan mampu menghitung daripada nikmat-nikmat Allah? Tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya, saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini dijadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang besar. Kita dijadikan orang muslim, kita dijadikan orang beriman. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mayoritas manusia banyak yang tertipu, terlalaikan, seakan-akan ada 2 nikmat yang bukan nikmat, padahal itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmatani makbubatani as-sihah wal firaq. Mayoritas manusia melalaikan, melupakan, banyak yang tertipu. Ada 2 nikmat yang besar, seakan-akan bukan nikmat, padahal itu adalah nikmat besar. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat, nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang besar yang kita nikmati saat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita 24 jam dari mulai matahari terbit sampai terbit kembali, kita menghirup nafas, menghirup udara, bernapas dengan gratis tanpa harus bayar. Coba lihat saudara kita di luar sana, di rumah sakit, banyak saudara-saudara kita yang harus bernapas dengan bantuan alat, harus mengeluarkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ini adalah sehat, nikmat yang gratis, nikmat yang besar dari Allah yang perlu kita tafakuri, yang perlu kita syukuri. Yang kedua hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat yang banyak kita lalaikan, nikmat kesempatan, nikmat waktu nyantai kosong. Termasuk hari ini hadirin jamaah ini adalah nikmat yang besar. Kita mampu hadir di masjid, di rumah Allah untuk menjalankan perintahnya, yakni sholat Jumat. Ini adalah nikmat besar. Karena banyak, ada sebagian saudara kita di luar sana, mereka berKTP Islam, mereka mengaku muslim, tetapi ketika ada Jumat dikumandangkan, mereka tidak masuk masjid, mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti Allah tidak memberikan nikmat lama, Allah tidak memberikan nikmat kesempatan kepada mereka. Ketika hadir jamaah kita mampu bertafakur dengan nikmat Allah, maka akan timbul 2 kaidah untuk para ulama. Yang pertama, mahabbah, akan cinta kepada sang pemberi nikmat. Siapa? Tiada lain adalah Allah. Kita akan mencintai Allah. Yang kedua, kita akan timbul rasa, yaitu syukur. Kita akan berterima kasih kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin jamaah Jumat, aspek yang perlu kita tafakuri
kita pikirkan, kita renungkan. Fikratun fi wa'dillah. Berpikirlah, renungkanlah daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas terkandung daripada janji-janji Allah yang luar biasa. Sebagiannya hadirin jamaah Jumat, menurut Allah Subhanahu wa taala, janji Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka di dunia ini Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Itu adalah sebagian daripada janji Allah. Inna Allah la yukhliqul mi'ad. Mustahil Allah akan mengingkari janji. Demi Allah, janji Allah itu akan terjadi. Allah tidak akan mengingkari janji. Sehingga hadirin jamaah Jumat, di dalam Al-Quran menurut sebagian para ulama, janji Allah itu terkandung daripada 1000 janji. Yang ketiga hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang keempat, aspek yang perlu kita tafakuri, kita renungkan, yaitu fikratun fi wa'idillah. Berpikirlah, renungkanlah dengan ancaman-ancaman Allah. Yang ketiga, kita renungkan daripada janji Allah. Yang keempat, renungkanlah, pikirkanlah, tafakurilah daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa musyrik, orang yang melakukan menyekutukan Allah, lalu mereka meninggal, lalu mereka mati tanpa bertaubat terlebih dahulu, maka dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sama menurut sebagian para ulama, janji Allah dan ancaman Allah di dalam Al-Qur'an itu terkandung daripada 1000 janji dan 1000 ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, aspek yang perlu kita renungkan, yaitu fikratun fi taksiri taksir anillah. Berpikirlah, renungkanlah karena kemalasan kita. Diri kita akuilah banyak lalai menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui diri banyak lalai, banyak meninggalkan, tekor dalam menjalankan perintah Allah, kita akan timbul haya, kita akan timbul malu, sebab tugas kita pokok adalah ta'abbud, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mampu bertafakkur, memikirkan dengan kemalasan diri kita, menjalankan ketaatan, kita akan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, kemampuan kepada kita untuk menjalankan semua aturan Allah, termasuk ibadah yang luar biasa, yaitu bertafakkur, berpikir dengan ayat-ayat Allah, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih predikat ini, predikat mutakin, orang-orang yang beriman, bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tu'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu